Terlebih lagi Nat, selama aku berada dalam penglihatan ajaib ini, mereka semua nih seakan nggak menyadari keberadaan Hana di situ, Wak. Ya udah asik sama kehidupannya mereka sendiri, seperti Hana nggak ada di sana. Tanpa tahu kalau sebenarnya aku dia lagi memperhatikan mereka loh. Mereka tuh nggak tahu sama sekali. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan kembali menceritakan kisah horor Wawa part 73. Kisah yang paling dinanti-nanti kali sama kalian ya kan. Kurang lebih 1 bulan gak sih kalian nungguin? Udah kalian tengok durasi video ini? Pasti sejam lebih ini ya kan? Tenang kalian. Ya bener kali. Wah. Ya bener kali, Wak, aku bakal menceritakan kisah horor Wawa yang menurut aku pribadi dan tim adalah kisah horor Wawa termenyentuh hati, Wak. Di video ini kalian gak bakal temuin kisah tentang munculnya hantu badan besar, kuntilanak, pocong atau apapun lah yang menyeramkan, Wak. Nggak ada di sini. Karena kisah Wawa satu ini adalah tentang terciptanya hubungan batin atau emosional antara si Wawa dengan si sesosok makhluk astral ini yang ada di rumahnya. Kalian harus dengar video ini sampai habis. Udah panjang-panjang aku buat nih, karena kisah kali ini tuh horornya beda, Wak. Dan curigaku adalah mungkin karena aku udah lumayan akrab sama si Wawa ini kan, kalian kan WA-WA-an nih nanya cerita, kelanjutan cerita dan selanjutnya. Curigaku yang mau kita ceritakan ini ada di sini. Makanya aku minta tolong kawanin Ade. Sampai terbawa mimpi, Wak, aku, ya Allah. Asik dia terus yang kami sebutin, asik dia terus yang apa. Dan dia pun tahu kalau aku mau menceritakan kisah dia. Ya aku rasa nanti entahlah kalau berkali-kali aku panggil dia di sini dia datang. Allah walam, udah bertenang aja kamu di sana ya sayang ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, dah lah kita masuk aja ke ceritanya, Wak. Oke? Oke, Wak, jadi kisah horor kali ini datang dari Wawa aku yang kita sebut aja namanya Hana. Halo, Hana. Nah, Hana ini, Wak, mengaku butuh banyak sekali pertimbangan ketika pada akhirnya dia memutuskan untuk mengirimkan cerita ini ke kita semua. Karena mau tidak mau ketika kembali menceritakan hal ini, maka ingatan dan luka lama yang sudah Hana simpan rapat-rapat ini akhirnya pun kembali terbuka. Tapi sebagai manusia, Hana pikir ada baiknya juga kalau kita tidak merasa terlalu takut pada pembelajaran hidup dan pengalaman yang akan membawa kita menjadi lebih baik lagi. Betul. Dan sebenarnya juga, Wak, kata Hana, jika ada yang tidak percaya pada keberadaan multidimensi di dunia ini, mungkin awalnya Hana ini adalah salah satu orang yang juga akan menyangkal. Nah, apa yang Hana alami dulu bahkan sampai saat ini pun masih belum bisa masuk nih ke dalam logikanya Hana, Wak. Kehidupan dimensi lain, residual energi, sampai akhirnya Hana sendirilah yang menjadi salah satu saksi hidup yang menyaksikan kalau ya mereka tuh memang ada. Nah, gimana kisahnya? Marilah kita mulai. Jadi kan, Wak, ya, kejadian ini tuh berawal di tahun 2013 lalu. Ketika Hana ini masih tinggal bersama suaminya di Jakarta, Wak. Nah, 2013 itu juga adalah tahun pertama pernikahannya dengan suaminya. Kita sebut aja suaminya namanya Mas Izan ya. Lalu di bulan Agustus tahun 2013 itu, Wak, Mas Izan ini dapat tugas dinas di wilayah kota A di Jawa Barat. Ini inisial, Wak, ya. Bukan inisial juga, aku samarkan aja, aku sebut kota A gitu. Nah, Hana yang pada saat itu sedang hamil muda 4 bulanan, Wak, dengar kabar Mas Izan ini dapat dinas di kota A pun, ayo Mas, langsung setuju dia gitu, Wak, excited dia karena Hana ini memang biasa tinggal di daerah desa-desa gitu, Wak. Dan kota A ini masih tergolong sepi, bukan kayak kota sepadat Jakarta gitulah, Wak. Jadi pasti bakal jauh nih dari hingar-bingar kota besar lah gitu kan. Langsung setuju tuh si Hana. Nah, pada saat mau pindah dinas ini, Wak, Mas Izan ini nggak mendapatkan rumah dinas dari tempat kerjanya memang. Jadi disuruh ya udah cari kontrakan sendiri, yang penting kok kerja di sana gitu kan. Nah, sebulan sebelum pindah, Hana sama Mas Izan ini beberapa kali memang bolak-balik tuh ke kota tersebut untuk mencari kontrakan untuk mereka tinggali selama nanti tinggal di sana. Tapi mungkin karena waktunya lumayan mepet, Wak, Hana dan Mas Izan pun mengalami kesulitan untuk bisa menemukan rumah yang kelihatannya nyaman untuk mereka sewa. Terlebih pada saat itu Hana ini kan lagi hamil muda kan, Wak. Jadi akan sering kesulitan juga nih mereka, Wak, kalau misalnya keseringan bolak-balik. Hana yang mana lagi hamil kan gampang kecapean kan. Udah lah tuh dicari punya cari, belum juga dapat yang pas nih menurut mereka. 1 bulan pun berlalu. Udah mau dekat nih harus pindah kan. Nah, entah gimana ceritanya, mungkin Mas Izan ini sempat cerita soal kesulitan mereka dalam mencari tempat sewa ini sama ke salah satu atasannya, kita sebut aja lah namanya Pak Yono. Nah, mendengar hal tersebut, Pak Yono pun menawarkanlah kepada Mas Izan sebuah rumah milik keluarganya yang ada di kota A itu. Udah kamu tinggalin aja rumah itu, nggak usah bayar, pakai aja rumah tuh, gratis dikasihnya, Wak. Betul-betul udah kamu tempatin aja. Saya cuma minta rumah itu ya udah kamu jaga sama kamu rawat baik-baik aja. Udah itu aja permintaannya Pak Yono. Nah, setelah mendapatkan kabar baik ini, Mas Izan pun menceritakanlah hal ini sama bininya si Hana. Yang aku dapat tahu
tawaran gini. Akhirnya mereka berunding lah itu kan. Dan dengan banyaknya pertimbangan, salah satunya adalah pertimbangan secara ekonomi, yang mana memang pada saat itu Mas Izan ini masih bekerja dengan gaji yang biasa aja, belum terlalu besar lah gitu. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menerima tawaran Pak Yono. Tapi pada saat itu Mas Izan pula yang masih agak ragu sama persetujuannya si Hana. Hana udah mau aja loh. Sempat Mas Izan ini nanya sama istrinya, Bunda, dia manggilnya memang Bunda ayah. Bunda, beneran nih yakin kamu? Kan kamu belum lihat rumahnya Bunda. Nah pada saat itu Hana mengaku jujur nih Nat ya, sebenarnya memang udah ada yang mengganjal gitu di hati aku. Apalagi pas Mas Izan nanya kayak gitu, karena Mas Izan juga ada benernya. Orang aku belum nengok rumahnya secara langsung kok, foto juga nggak ada. Tapi entah kenapa pada saat itu hati aku tuh mengatakan mau. Sekalipun hati aku ini masih agak bergetar ragu gitu. Ya masih ada ragunya, tapi entah kenapa waktu itu ngomongnya mau aja gitu. Insya Allah ya kita jalani aja, bismillah aku mau kok. Nah pada saat itu Mas Izan masih terus menerus nih Wak menanyakan hal yang sama ke bininya ya, kurang lebih kayak hampir seminggu gitu lah Mas Izan nih nanya, kamu yakin dah kayak gitu. Dan jawaban Hana tetap tidak berubah Wak, dia tetap mau ayahku. Ada tuh akhirnya Mas Izan bilang gini, ya udahlah, kita lihat dulu yuk rumahnya. Kalau kamu udah lihat secara langsung nanti kan lebih enak nih buat mastiin ya. Soalnya ayah juga nggak enak sama Pak Yono Bunda. Semisal nanti kamu udah bilang mau, ternyata pas kamu lihat malah kamu nggak cocok sama rumahnya. Gitu kata Mas Izan nih. Nah Hana dibilangin kayak gitu cuma ayalah ya nggak apa-apa, yuk lah kita tengok aja langsung yuk gitu katanya. Dah pigilah nih mereka tuh kan Wak ke kota lagi ke rumah itu. Nah pada saat itu Hana masih ingat betul nih, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 2013. Hana dan Mas Izan ini nggak langsung ke rumah itu. Mereka menyewa sebuah hotel dulu lah gitu untuk beberapa hari sebelum akhirnya mereka ke rumah sana. Wak tujuannya memang selain mau ngeliat rumah tersebut ya mereka pengen sekalian liburan lah gitu. Dan menurut Hana kota A ini suasananya cukup ramai Wak, banyak mall, ada gedung-gedung besar juga, meskipun ya masih jauh kali lah dari kata padat merayapnya kota Jakarta. Tapi pada saat itu Hana ini sangat menikmati perjalanan ke kota A itu bersama suaminya. Nah keesokan harinya, which is adalah di hari kedua mereka ada di kota A, di hari inilah mereka mau pergi ke rumah tersebut. Nah Mas Izan sama Hana udah siap-siap nih, udah sama-sama rapi nih mau menuju ke rumah yang ditawarin sama Pak Yono. Nah pada saat bersiap-siap untuk keluar dari hotel itu entah kenapa Hana sama Mas Izan ini nggak banyak ngobrol kayak biasanya Wak. Dan entah kenapa juga jantung Hana ini terasa berdebar-debar kali pas mau melangkah keluar kamar hotel. Nggak biasanya aku kayak gitu Nat, macam nggak bisa digambarkan gitu loh deg-degannya kata si Hana. Bukan kayak deg-degan macam kita deg-degan pengen ketemu pacar apa gebetan gitu kan, tidak. Tapi lebih ke cemas, tegang, dan bahkan tuh kayak cenderung takut. Nah kenapa bisa kayak gitu entah Hana aja nggak tahu, apalagi aku. Pokoknya nggak ngerti lah perasaan deg-degan aku waktu itu Nat, kata si Hana nih. Dah lah tuh tetap pergilah mereka ke sana kan. Nah selama perjalanan juga Wak, Hana sama Mas Izan ini masih nggak ngobrol sama sekali. Mereka naik motor ya by the way, nggak ngobrol. Entah waktu itu mungkin Mas Izannya terlalu fokus sama lalu lintas dan si Hana ini sibuk dengan dunianya sendiri. Dan FYI Wak, ingat bagian sini ya, FYI si Hana ini orangnya tuh memang suka melamun Wak. Dia ini tipe orang-orang yang sewaktu-waktu ya udah suka ngelamun tanpa sebab ya. Dan bahkan dirinya sendiri pun nggak nyadari dia ini lagi lamunin apa gitu loh. Nah, pernah kalian kayak gitu kadang-kadang kan? Hana tuh kayak gitu. Jadi nggak ngobrol lah mereka sepanjang perjalanan tua. Udah lah tuh, nggak lama kemudian kan Mas Izan pun membelokkanlah motor mereka masuk ke dalam sebuah jalan. Jalannya nggak sebesar jalan raya, tapi nggak terlalu kecil macam gang gitu, karena mobil dua arah pun masih bisa lewat. Pas udah masuk ke jalan itu, Mas Izan mulailah melambatkan motornya. Udah masuk, langit perlahan-lahan mendung Wak. Gak hitam ya, hanya perlahan kayak bergradasi dari terang jadi abu-abu suram Wak. Nah mungkin cuma perasaan Hana aja, tapi kenyataannya memang kayak gitulah kondisi cuacanya. Ayah kata gitu kan, kayak mau hujan lah nih ya, kata Hana sambil nengok ke arah langit kan Wak. Kayak mau hujan lah ya. Nah belum sempat Mas Izan menjawab pertanyaannya si Hana, Hana ini langsung diturunkan pandangannya Wak. Kan ngadap lagi ke depan. Nah pada saat ngadap ke depan ini dengan jelas Wak, Hana melihat ada dua gadis belia dan ada juga dua anak laki-laki kayak usia-usia TK tuh lah. Wajah mereka bule, wajah orang asing. Berjalan nih, berpapasan sama motor yang memang lagi jalan melambat tuh, berpapasan. Nah mereka depan nih kan, jalan, set orang-orangnya. Yang bule-bule itu. Aku masih ingat betul lah gimana wajah mereka, baju mereka, senyuman mereka. Dan pada saat itu Hana sendiri yakin kalau senyuman mereka tuh memang ditujukan buat aku. Gitu. Nah saat itu Hana yang melihat keramahan mereka pun juga turut membalas senyuman mereka sambil ngangguin kepala kayak gitu. Macam sama-sama nyapa gitu Wak. Mereka berjalan bergandengan tangan loh. Dah lewat tuh dari hadapan aku sama Mas Izan. Mas Izan masih itu terus laju motornya dengan lambat. Nah Hana yang pada saat itu tidak berpikir macam-macam Wak. Gak lihat balik ke arah mereka terlalu lama, udah biasa aja. Hana malah justru fokus balik lagi ke perjalanan. Dan lewat-lewat lah kayak gitu kan. Dan tidak lama kemudian, tidak lama dari titik si Hana ini berpapasan dengan warga bule tadi, Mas Izan pun menghentikanlah motornya. Ya. Langit masih abu-abu, anginnya terasa dingin kali Nat, tapi belum hujan ya. Jadi macam suasana mendung-mendung banyak angin sebelum hujan tuh loh Wak, kan enak kali itu kan. Kayak gitulah suasana. Gak lama Mas Izan bilang, sampai endah katanya.
Sampai lah rumah tuh. Hana pun turunlah dari motor, dilepaskan dia helm kan. Dan dia langsung mengarahkan pandangannya ke arah rumah yang sekarang persis berada di hadapan mereka. Rumahnya besar, lumayan besar lah rumah tuh. Memang besar wah setelah aku lihat foto aslinya. Besar kali apalagi halamannya. Aduh jangan spoiler, lanjut. Suasananya senduna dengan background langit abu-abu, angin dingin, dan lengangnya jalanan seakan menambah suasana betapa sendunya saat itu. Menurut Hana wah rumahnya bagus. Memang bagus menurut aku juga. Masih tergolong rapi gitulah buat kondisi rumah kosong. Ya mungkin waktu itu hanya butuh dicat ulang aja dan macam dipotong gitulah rumput-rumput liar yang memang ada di halaman yang besar kali itu. Hana juga bilang wah rumahnya itu bergaya zaman dulu gitu loh. Tebal dengan jendela dan pintu yang modelnya jauh dari kata modern. Rumah-rumah lama macam mana? Nah tapi sekali lagi wah menurut Hana rumah itu tergolong sangat bagus baginya. Dah sampai masuk kita ya, kata Hana ke Mas Izan kan. Udah gak sabar rupanya si Hana. Jangan dah nanti dulu kita tunggu Pak Yono bentar ya. Dia udah mau nyampe soalnya. Loh Pak Yono kesini ya? Nah, mendengar pertanyaan itu, Mas Izan malah melihat ke arah si Hana sambil ngela napas. Tadi kan ayah bilang sama kamu di perjalanan. Ayah bilang kalau kita bakal ketemu Pak Yono nanti. Bunda nggak dengar. Nggak dengar bunda ya. Mungkin gegara bunda ngelamun tadi katanya. Nggak dengar ini si Hananya. Dan di titik itu juga sambil menunggu Pak Yono datang, Hana tuh sama sekali nggak kepikiran untuk menceritakan atau menanyakan soal gadis-gadis belia sama anak-anak laki-laki bule yang berpapasan di jalan waktu di tengah jalan tadi loh. Hana waktu itu mikir ya udah itu nggak penting lah, biasa aja. Karena kan biasa kalau bisa berpapasan sama orang kan, mungkin juga walaupun mereka kelihatannya bule, siapa tahu memang tinggal di sini ya anak-anak dari warga sekitar lah gitu. Dah lah abis itu mungkin sekitar 10 menitan lah wak Pak Yono datang nih neneng terus apaan sih ngapain kayak gitu. Adalah abis itu mungkin sekitar 10 menitan lah Pak Yono pun datang. Hana pun baru pertama kali tuh wak ketemu sama Pak Yono. Orangnya tinggi besar katanya, mungkin sekitar 50 tahunan lah umurnya. Tapi waktu itu terlihat awet muda kali wajahnya, kata-katanya sopan kali, ramah kali. Aduh Pak Izan, Bu Hana maaf ya saya agak lama. Tadi waktu Pak Izan nelpon saya lagi di luar soalnya, kata Pak Yono gitu wak. Sambil berjalan ke arah pagar nih diikuti sama Hana dan Mas Izan. Mas Izan sama Mbak Hana tuh waktu itu nunggu di luar. Pagar dibuka, ikutlah itu siapa mereka berdua. Motornya nggak dimasukin sekalian aja Pak atau mau di situ aja, kata Pak Yono kan nunjuk ke motornya Mas Izan. Nah pas pagarnya dibuka pun suaranya udah kayak berdecit kan, kayaknya udah lama nggak dipakai. Oh iya Pak saya masukin aja lah, kata Mas Izan. Kan dah si Pak Yono sama si siapa Hana jalan nih ke depan rumah. Nah pada saat Mas Izan masukin motor, ya Hana cuma berdiri sama Pak Yono aja di situ, agak awkward juga nah waktu itu diam-diaman aja kami. Nah inisiatif lah si Hana nih basa-basi. Pak, udah berapa lama rumahnya ini kosong, Pak? Kelihatannya cukup terawat ya, kata Hana ke Pak Yono wak, sambil berusaha menyelipkan ya pujian gitulah ke rumahnya Pak Yono, karena memang rumahnya terawat kali nah untuk ukuran rumah kosong ya. Ya walaupun memang di depan rumahnya itu masih ada rumput-rumput tinggi, tapi bukan dilalang. Oh iya Bu, alhamdulillah ada yang ngerawat sih. Kosongnya ini sejak kakak saya pindah ke Jakarta ya sekitar 5-6 tahunan gitulah Bu, kata Pak Yono. Dengar jawabannya Pak Yono, sejujurnya kata siapa? Kata si Hana ya. Kaget aku dengarnya nah, ternyata rumah tuh udah kosong cukup lama, 5-6 tahun lama loh itu wak. Dan ketika mendengar jawaban Pak Yono itu, refleks Hana langsung ngusap perutnya wak waktu itu. Jadi langsung muncul kecemasan gitu lah wak dalam hatinya dia. Udah lama juga Pak ya. Tapi sebagai orang yang selalu berpikir logis waktu itu, Hana hanya bisa menelan ludah ya sambil berdoa dalam hati. Habis itu biar raut wajah cemasnya nggak kelihatan sama Pak Yono kan, Hana langsung nanya lagi, oh ya Pak, kalau di sekitar sini apa ada keluarga bule Pak? Tadi saya pas pula lagi berpapasan sama mereka soalnya. Pak Yono bilang, setahu saya nggak ada sih Mbak, tapi saya kurang tahu juga ya, soalnya kan saya jarang kesini. Oh gitu Pak. Nah pikir Hana waktu itu ya wajar aja Pak Yono ini kurang paham, karena kan memang beliau jarang kesana gitu kan wak. Hana nggak curiga tuh waktu itu, masih biasa, masih selalu berpikir positif lah akan segala sesuatu. Mungkin yang memang aku lihat tadi adalah ya keluarga baru yang belum dikenal sama keluarganya Pak Yono sebelumnya. Udah gitu aja, karena kan bisa jadi aja kayak gitu kan wak. Adalah tuh kan motor udah masuk. Singkat cerita Pak Yono pun segeralah membawa Mas Hana pula. Hana sama Mas Izan masuk ke dalam rumah itu. Nah saat melihat dari dalam wak, Hana cukup terpukau tuh dengan interior klasik sederhana yang masih kelihatan sangat rapi wak. Nyeletuklah Mas Izan di sana. Rumahnya bersih apa? Ada yang jaga ya, kata siapa ini kan? Oh ada, kata Pak Yono. Mungkin seminggu sekali lah orang yang bersih-bersih itu datang kemari, namanya Pak Encep. Beliau beberes seadanya aja di rumah ini.
Nah dengar Pak Yono bilang kayak gitu, cukup tenang lah hatinya si Hana, Wak. Karena kan ya setidaknya aku tahu nih kalau rumah ini masih sering didatangin sama orang buat dibersihkan, jadi nggak kotor-kotor kali ya kan. Nah sedikit aku jelasin soal keadaan rumahnya ini, Wak. Jadi rumah itu tuh terdiri dari 2 kamar. Ada 2 kamar tidur, ada juga 2 kamar mandi. Nah kamar mandi ini satunya berada di area depan rumah tanpa sumur, dan yang satu berada di belakang rumah dengan sebuah sumur yang airnya jernih kali. Nah rumah itu nggak cuma kosong melompong aja, furniture pun masih tertinggal di sana, dan furniture yang tertinggal ini masih cukup layak kali. Ada kursi, ada meja, ada lemari yang masih berisi piring-piring keramik zaman dulu tuh loh, Wak. Yang semua berukir-ukir masih ada di situ. Langit-langit rumah itu pun tinggi kali, dan ada sebuah kipas gantung yang sangat besar sekali di bagian ruang tamu. Lantainya juga masih menggunakan tegel khas rumah zaman dulu yang tapi warnanya kuning. Terus ada piano, Wak. Ada piano di sebelah kamar utama. Terus ada TV model tabung, Wak, di ruang tengah rumah itu, tapi udah rusak memang. Nah saat mereka berjalan ke belakang, mereka membuka gudang yang ada di sebelah kamar mandi sumur belakang tuh. Hana nengok ada sepeda ontel yang memang kayak disenderkan di dinding gitu. Sepeda siapa nih Pak Yono? Oh itu mungkin sepeda Pak Encep tuh Bu Ana, lagi dititipin di sini gitu kata Pak Yono kan dah. Oh iya, dah berkelilinglah mereka lagi. Nyat, setelah mereka berkeliling, hujan pun turun. Akhirnya Hana, Mas Izan, dan juga Pak Yono memilih untuk ya udah tetap berada di rumah lah sambil menunggu hujan reda. Nah pada saat lagi nunggu hujan reda ini, Wak, Hana ini mencoba seperti meresapi energi yang ada di rumah itu sambil melihat ke sekelilingnya kan. Karena sejujurnya kata Hana, sekalipun aku adalah orang yang berpikiran logis, Nat, aku tetap menghargai keberadaan entitas apapun, dimensi apapun yang mungkin memang tidak bisa dilihat oleh setiap mata duniawi manusia di rumah itu. Perhatikan macam kayak diserap gitu kan, diamatilah energi-energi yang ada di sini supaya ya udah sekedar tahu aja gitu kan. Nah singkat cerita selesailah kunjungan mereka di rumah itu. Gak lama kemudian si suami istri ini pun langsung berdiskusi nih, Wak, berembuk apakah tetap mau tinggal di sini apa enggak gitu kan. Dan akhirnya Hana dan Mas Izan pun menyetujui tawaran Pak Yono untuk menempati rumah tersebut. Ya Pak, kami numpang ya Pak tinggal di sini. Oh iya nggak apa-apa, dengan senang hati asal dijaga ya lalalala. Udah sepakat tuh tinggal di rumah itu kan, Wak. Dan seminggu kemudian mereka pun bergegas lah pindah ke kota A. Barang Hana nggak terlalu banyak memang yang dibawanya, Wak. Jadi pindahan pun jadi lebih cepat gitu, karena kan memang rumah tersebut udah full furnish lah gitu istilahnya kan. Dan mulai di titik ini, Wak, Hana sama suaminya sudah mulai menempati rumah ini. Nah disinilah mulai kisahnya masuk. KW mana lagi yang nggak ada segmen cuman KW 73. Dan nih kan, Wak, tinggallah mereka di sana kan. Di hari pertama ketika mereka sudah sampai di rumah ini, Hana sama Mas Izan memutuskan untuk ya udah membelilah beberapa perlengkapan seperti plastik lemari. Lemari plastik. Ngapain beli plastik lemari? Sorry, lemari plastik, ada rak piring kecil juga, sama televisi kan, TV-nya rusak di sana kan. Nah itu hari pertama, nggak ada apa-apa tuh, Wak. Hari kedua, Mas Izan yang dibantu dengan beberapa tetangga di sana membabat tuh rumput-rumput liar yang memang lumayan memenuhi halaman depan rumah tuh lah. Bersih-bersih sekitar rumah. Udah selesai tuh hari kedua, hari ketiga, nggak kerasa udah masuk seminggu nih. Hana sama Mas Izan tinggal di rumah tuh kan masih aman, Wak. Nggak ada terjadi hal ganjil apapun, masih aman tentram di situ. Semua berjalan normal aja lah, Wak, selayaknya orang baru pindahan dengan segala kerepotannya kayak gitulah. Pada saat itu suami istri juga memang belum sempat, Wak, untuk merenovasi bagian dalam rumah itu secara keseluruhan karena kan Mas Izan masih repot ngurusin pekerjaan barunya di kantor cabang kan. Sementara Hana juga lagi hamil muda, masih sering merasakan morning sickness lah gitu ceritanya, mual-mual akibat kehamilan. Nah, yang bikin Hana ini merasa kayak jadi malas, mager gitu untuk melakukan apapun di rumah. Pengennya cuma tidur ya di dalam kamar aku. Sehingga cuma kamar utama yang dipakai Hana sama Mas Izan aja, Wak, yang menjadi satu-satunya tempat yang sudah mereka renovasi sedikit lah supaya bisa lebih nyaman dalam waktu yang singkat gitu kan. Dan kamar mereka ini pun menjadi ruangan paling bersih dan terang yang ada di sana. Waktu itu juga Hana meminta Mas Izan untuk meletakkan TV udah di dalam kamar aja, Mas, nggak usah di ruang tengah. Dah tuh setelah 1 minggu tinggal di sana di rumah baru ini, entah kenapa Hana ngerasa kalau morning sicknessnya atau mual-mualnya ini kayak makin parah gitu, Wak. Tiap pagi waktu aku bangunnya selalu muntah-muntah terus, dan nyaris aku tuh kayak nggak bisa nelan makanan. Hal itu pastinya membuat Mas Izan ya langsung cemas gitulah. Dibawalah ini istrinya ke rumah sakit, dan di rumah sakit pun Hana ini terpaksa harus bermalam selama 2 malam sampai akhirnya kondisinya betul-betul bisa pulih kembali. Dan nginaplah di rumah sakit sebentar, habis itu baliklah ini kan ke rumah mereka tadi. Nah waktu balik dari rumah sakit inilah, Wak, sejak saat itu Hana mulai merasakan hal lain yang belum pernah dia rasakan sebelumnya di rumah itu. Tapi hal lain di sini ini bukan yang bikin merinding, bikin gak betah gitu, enggak, Wak, ya. Lebih ke gimana, Nak? Dengerin aja lah dulu. Jadi kan gini, si Hana menjelaskan, setiap kali dia berjalan menuju satu ruangan yang ada di rumah itu dan Hana cuman diam beberapa saat di sana, Hana nih merasa
penglihatannya si Hana ini berubah wak sepersekian detik dengan suasana berbeda. Ngerti kalian kan? Berubah, penglihatan dia nih berubah. Macam kalau misalnya kalian nonton Ivana, kayak gitu. Set rumah tuh tiba-tiba berbeda. Kurang lebih kayak gitu, Wak. Jadi pernah nih, si Hana bilang ya, jadi pernah. Pada suatu hari si Hana nih pergilah ke dapur untuk ngambil air minum di dalam kulkas. Nah, mau ngambil air minum ini kan butuh beberapa menit kan. Wah, harus jalan dulu ke ruangan dapur, buka kulkas, ambil minum, tuang ke gelas, baru diminum airnya kan kayak gitu kan. Nah, pada saat itu, apa yang Hana lihat dan Hana rasakan ini berubah sepersekian detik, Wak. Waktu lagi mau proses minum itu, tiba-tiba ruangan dapur Hana tuh yang awalnya terlihat terang, nih kan terang, cat putih. Piring meja makan tuh ada di sudut ruangan, kulkas ada depan dia gitu kan. Tiba-tiba berubah jadi agak remang, Wak. Beremang, dan tata letak tadi pun berubah total. Nggak ada meja makan milik Hana di sana, nggak ada. Dapur itu tiba-tiba berubah aja, Wak. Berganti menjadi meja makan kayu dengan 4 kursi di sudut ruangan itu. Nah, dekat pintu belakang kan, dapur ada pintu belakang kan. Nah, dekat pintu belakang tuh ada 2 pot tanaman tinggi, Nat, kata. Sebelumnya nggak ada tuh di situ. Ngelihat hal, kenapa berubah nih tuh ya? Syok si Hana, Wak. Tangannya gemetar waktu nengok itu semua. Ya kayak mana nggak getar? Kalian lah coba bayangin kalian di posisi si Hana itu. Dapur kalian kenapa tiba-tiba berubah? Suasana berubah, tata letak berubah. Dan belum selesai nih ya kagetnya si Hana. Terus perlahan-lahan setelah dia ngelihat nih setnya berubah, perlahan-lahan Hana mendengar ada suara anak laki-laki, Wak, berlarian di area dapur tuh. Dan pada saat Hana menoleh ke arah suara, dia melihat anak-anak laki-laki itu sedang lagi saling kejar-kejaran gitu lah, Wak, dengan wajah ceria. Itu yang dia lihat. Dan yang Hana lihat, wajah mereka bukan orang pribumi. Bukan. Hana langsung bilang, ini orang asing nih. Bule nih. Nengok itu makin bergetar badannya si Hana, jatuh itu apa gelas yang dia pegang. Nah, pada saat jatuh langsung penglihatan Hana nih ting berubah balik, Wak. Berubah ke keadaan sebelumnya. Memang cepat kali kejadian, memang sepersekian detik. Dia buka gelas, tiba-tiba ini suasana dapurnya berubah, tata letak berubah. Tuh ada anak laki-laki jalan berlari-larian, mukanya bule. Dah, habis itu berubah lagi ke keadaan sebelumnya. Kayak gitu. Walaupun cuma bentar ya, beberapa detik, tapi Hana merasakan kejadian barusan itu betul-betul nyata dan sampai lemas kaki aku waktu itu, kayak betul-betul nggak sanggup napak lagi. Terjatuh Hana, terjatuh lemah lagi tuh, Wak. Sampai akhirnya si Hana ini harus ngerangkak, Wak, balik ke kamar saking lemasnya. Itu kejadian aneh pertama yang dia alami di rumah itu, Wak. Dan setelah kejadian itu, hampir beberapa hari ke depan mendemam Hana, Wak. Apa ini kutoko ya deh? Mendemam si Hana, jatuh sakit, dia panas badannya. Tengok itu cemas lagi lah Mas Izan lakinya kan, udahlah bini aku lagi hamil, di sini cuman aku berdua aja, aku kerja dia sendirian di rumah, ini sakit pula bini aku, was-was kali lah pokoknya. Dan pada saat itu Hana ini juga belum mau menceritakan kejadian yang dia alami ini ke suaminya karena khawatir nanti pasti Mas Izan jadi kepikiran ini. Akhirnya udah dipendamnya aja lah itu sendirian, Wak. Nah, dia tuh kejadian pertama kan. Lanjut lagi. Nah, terus, Wak, sedikit informasi ya. Jadi di depan jendela kamar utama rumah itu, which is ini adalah kamarnya si Hana, ada pohon besar gitu, Wak, di luar. Yang Hana sendiri juga nggak tahu ini pohon apa gitu. Tapi yang jelas setiap 3 atau 4 hari sekali daun-daun pohon tuh memang suka jatuh-jatuh gitu, Wak, selalu berjatuhan di halaman depan. Jadi penuh lah itu pohon-pohon kering di halaman kan. Cuman nggak tahu kenapa ya, pasti keesokan harinya ya udah tersapu bersih gitu, Wak. Macam dikumpulkan di satu titik ya kan, dan siap untuk dibakar. Karena kalau tiap kali habis sholat subuh, Hana tuh selalu lihat tuh ada bekas asap bakaran di daunan itu. Nah, waktu melihat itu, Hana sama Mas Izan pun berkesimpulan, oh mungkin itu adalah kerjaannya Pak Encep yang memang bantu bersihin rumah itu kan. Mungkin beliau ini masih melakukan pekerjaannya untuk menjaga rumah tersebut walaupun memang sudah ada penghuninya. Nah, tapi Wak, anehnya baik Hana ataupun Mas Izan belum pernah bertemu langsung sama Pak Encep nih selama tinggal di situ. Akhirnya lagi-lagi mereka berkesimpulan nih, oh mungkin Pak Encep ini kerjanya malam-malam mungkin biar lebih nyaman. Walaupun agak gimana gitu ya nyapu malam-malam kan. Tapi mungkinnya bisa jadi dia bekerja waktu kami lagi tertidur gitu. Dan anyway, Wak, setelah kejadian penglihatan Hana berubah itu sampai akhirnya dia demam terus membaik, Hana lagi-lagi memilih untuk tidak menceritakan hal tersebut ke suaminya karena mikirnya mungkin aku kemarin itu betul-betul di tahap halusinasi yang terlalu ekstrim gitu kan. Walaupun memang terasa begitu nyata kali sama aku, tapi mungkin aku halu lah gitu. Dah tuh nggak cerita dia lagi sama lakinya kan. Nah, lanjut lagi, Wak, setelah Hana kondisinya sudah mulai membaik, Hana pun mengajak suaminya untuk melakukan selamatan atau pengajian gitulah di rumah mereka. Mas, apa sayang? Tuh. Nah sini, Dok. Dah kan? Ntar keluar. Penghipang. Nah, mendengar hal itu Mas Izan pun setuju, Wak. Dah lah nih, pengajian lah rumah itu kan. Hana tuh berpikir waktu itu, oh mungkin karena kami ini belum bikin pengajian atau selamatan gitu menempati rumah baru ini, jadi makanya adalah gangguan kayak gitu. Dah, pengajian selesai. Sekitar 1 bulan setelah pengajian itu digelar, Wak, tidak lagi tuh terjadi hal-hal aneh pada si Hana. Dan juga di titik ini usia kandungan Hana sudah memasuki usia 5 bulan. Nah, terus, Wak, beberapa hari setelah itu mama mertuanya Hana, which is mama Mas Izan, mengatakan bahwa mama mau nginep di rumah kalian lah gitu. Berkunjung
berkunjunglah mama mertuanya nih ke rumahnya si Hana, kan diantar sama adik iparnya Hana. Dan FYI, wah ini memang informasi yang disampaikan Hana, jadi harus ku sampaikan juga sama kalian. Jadi hubungan Hana sama mama mertuanya ini memang kurang baik katanya. Jadi sejak sebelum Mas Izan ini menikah sama Hana, mama mertuanya ini memang kurang setuju gitulah sama aku, Nat, sama pilihannya Mas Izan nih. Dan selama pernikahan berlangsung, Hana pun selalulah mencoba memperbaiki hubungan mereka kan. Tapi memang udah susah, wah. Sikap mertua Hana yang memang dingin dan tak acuh ini kadang suka buat hati Hana nih menangis gitu, bikin down gitu. Ya Allah, sabar ya Hana. Dan untuk menenangkan pikirannya, Hana mikir, oh mungkin masih ada yang perlu diperbaiki lagi nih dari diri aku. Terlebih kan Hana ini lagi hamil, jadi bawaannya lebih sensitif gitulah, wah. Tapi lah pada suatu hari ketika Mas Izan ini sudah berangkat kerja, kan mama udah di rumah tuh. Nah Hana sama mama mertuanya sarapan lah gitu bersama di meja makan. Hana nyiapin nasi goreng sama teh manis hangat gitu untuk mertuanya. Hana pun sarapan dengan menu yang sama juga, wah. Nah beberapa saat di meja makan mereka ya sama-sama diam aja, wah. Nggak ada ngobrol, nggak ada nanya kabar, nggak makan oh, diam. Sampailah ketika mertuanya ini minumlah teh buatannya Hana kan. Dia minum, wajahnya berubah langsung, agak cemberut. Masa udah nikah lama masih nggak becus bikin teh, kata mama ini. Hana kaget dengar keluhan mama mertuanya kan. Aduh, udah mau punya anak loh, urusan dapur kok masih belum bisa. Nasi goreng hambar, teh kemanisan. Kalau karena nggak lapar ya, mama nggak mau makan ini. Aduh, aku denger ini lebih merinding loh. Ketus sekali tante. Woi, udah dibuatin gue makan, udahlah tuh, kasihan. Aduh, merinding ini aku, Wak. Bahkan Hana bilang ya, sampai sekarang aku masih ingat jelas setiap kata yang beliau ucapkan waktu itu sama. Nah, ini aku bilang tadi, kayak gitulah persis kata si tante tuh hari itu. Nah, habis bilang kayak gitu, udah mama yang lengosnya tuh pergi dari meja makan, Wak. Hana cuma bisa terdiam aja gitu di kursinya kan, Wak. Tangannya bergetar waktu itu. Nafsu makannya tiba-tiba hilang, Wak. Dan tanpa bisa dikontrol, air mata Hana pun ngalir deras. Nangis Hana, Wak. Nangis. Tapi suara isakan itu kayak masih ditahan gitu, Wak, sama Hana supaya gak terdengar sama mama mertuanya ini. Jangan sampai aku dibilang cengeng gitu, padahal udah sesok kali hatinya tuh. Karena memang biasanya aku juga gak pernah ngambil hati sama perkataan mama mertua. Memang udah biasa mama aku tuh ketus sama aku. Tapi kali ini entah kenapa nangis, aku pecah Hana dia. Tahu kalian kan rasa kayak nahan nangis sesak tapi gak bisa lebih nahan gitu, kayak gitulah si Hana. Nah waktu Hana lagi nangis nahan suaranya biar gak keluar terisak itu, posisinya Hana tuh nangis sambil nundukin kepalanya, dipejamkan mata kan, dan sambil nutup mulutnya gitu. Dan di sini tiba-tiba waktu posisi lagi sengguguannya, Hana merasa ada yang ngusap-ngusap kepala lembut kali, lembut kali. Mungkin karena si Hana tuh waktu itu posisi lagi sedih kali ya, jadi kayak nggak kepikiran dia tuh siapa yang ngusap kepala aku nih. Nggak mungkin mama mertua aku yang jelas. Pokoknya Hana rasain tuh kepala itu macam diusap manja gitu, Wak. Diusap kayak gitu jadi tenang si Hana nih, Wak. Sambil diusap tuh gak lama kemudian tangan di kepala ini turun ke pundaknya, ditepuk pelan-pelan 2 kali. Nah habis ditepuk kedua kali ini barulah dia sadar, siapa tadi yang ngusap-usap kepala aku. Barulah habis itu si Hana buka mata kan, dengan air mata yang sudah banjir di pipinya. Siapa yang ngelus aku tadi? Hana langsung tengok ke belakang, Wak. Ternyata gak ada siapa-siapa. Gak ada. Halu aku barusan ya, aku macam terasa dipuk-puk. Siapa tuh tadi? Siapa ya? Apa sih Hana nih ngelihat ke arah depan, Wak? Belum sempat otak ini mencerna kejadian barusan, tiba-tiba kejadian yang pernah terjadi bulan lalu kembali terjadi lagi. Betul, berubah lagi suasana. Suasana dapurnya tuh kembali berubah persis sama kayak apa yang pernah Hana lihat sebulan yang lalu tuh. Saat itu Hana mengatakan kalau suasana itu kayak film lama gitu, hitam, putih, kekuningan gitu ya, kurang lebih macam itulah penglihatan yang nampak di mataku tuh. Nah kemudian, Wak, dari kursi tempat si Hana ini duduk, dia melihat ada seorang gadis berambut coklat terang, bawa sapu dari arah belakangnya si Hana. Dan gadis itu menyapu ruangan tersebut sambil bersenandung pelan gitu, dan posisinya membelakangi Hana. Nyanyi apa waktu itu aku nggak paham, tapi yang jelas dia tuh bersenandung lah gitu sambil terus menyapu.
gitu. Dari situ air mataku mengalir lagi lah. Takut aku. Bukan sedih perkara mertua aku lagi, lebih ketakut. Ketengok betul ada makhluk tak kasat mata di situ kan, Wak. Pas nengok itu badan Hana pun kaku langsung, Wak. Tapi sayangnya dalam posisi ini Hana itu nggak bisa teriak, cuma bisa nangis saja, Wak. Air matanya ngalir lagi lah perkara itu. Nah, berbeda dengan penglihatan Hana yang dulu mengenai dua anak laki-laki yang berlari-larian di dapur, yang cuma bisa dia lihat wajahnya sekilas. Kali ini Hana tidak bisa melihat wajah gadis yang lagi nyapu ini, Wak. Tapi dari warna rambutnya Hana ini tahu sepertinya memang betul gadis ini bukan pribumi. Pasti orang asing katanya, bule-bule. Dan penglihatan kali ini, Wak, nggak secepat penglihatan pertama yang sepersekian gitu, enggak, lumayan lama loh, Wak. Berapa lama kalian tahu? 5 menit. 5 menit kayak gitu. 5 menit itu si Hana nggak bisa gerak, dia cuma bisa dengar si cewek itu nyapu sambil bersenandung di dapur dia yang setnya udah berubah. Dan ketika udah 5 menit ini, tiba-tiba Hana merasa ada sesuatu yang ditarik dari dalam badannya melalui ubun-ubun. Zup! Kayak gitu. Waktu udah zup, disitulah dia tumbang. Terakhir kali yang aku ingat adalah ketika kepalaku terbentur ke lantai. Pingsan aku habis tunat. Aduh, merinding aku. Belum setengah cerita nih kayaknya nih. Dah kan? Singkat cerita, Wak, waktu Hana ini terbangun dari pingsannya, wajah pertama yang dia lihat adalah wajah mama kandungnya. Ya, bukan mama mertuanya, mama kandungnya yang memang tinggal gak terlalu jauh dari kota A ini. Kurang lebih 2-3 jam lah nyampe ke sana. Jauh tuh Hana. Kita sebut aja nama mamanya Hana ini Mama Ina ya. Nah, pada saat itu Mama Ina sedang duduk di sebelah kasur sambil mengaji dan menggenggam tangan Hana anaknya. Nah, melihat anaknya udah siuman, Mama Ina pun merasa sangat lega, Wak. Hana pun juga cuma bisa menangis melihat mamanya ada di situ, disusul lah sama Mas Izan dan mama mertuanya yang masuk juga ke ruangan ketika tahu Hana sudah siuman. Terus di malam harinya mama mertuanya pun balik ini, dijemput sama adik ipar, balik lah tante sana. Dan setelah mengantarkan sang besan ini di depan pintu, Mama Ina langsung balik lagi nih ke kamar anaknya sambil menanyakan sebenarnya apa yang sudah terjadi sama kamu sayang, karena pasti mamanya Ina ini tahu nih hubungan antara anak sama mertua ini kan nggak baik-baik aja, takut anakku dia papain pula sama mertuanya. Maka itulah mamanya bertanya kan. Nah, pada saat itu Hana ini memang udah nggak tahan kali, Wak, pengen cerita. Akhirnya diceritakanlah itu semua ke Mama Ina. Nah, mendengar hal itu Mama Ina pun semakin khawatir. Beliau pun menawarkan, ya udahlah Neng, kamu mau pindah aja nggak, kata mamanya. Nah, Hana ditanyain kayak gitu, dia jawabnya apa? Geleng kan ya pala. Gak usah lama, kasihan Mas Izan. Dia kan kerja di sini. Kalau nanti aku pindah dia kayak gimana di sini masa sendirian. Oh ya udah tuh Neng, kuat, kata mamanya. Waktu itu aku udah pasrah kali sama Allah, hidup sama mati aku udah kuserahkan sama Allah aja lah. Iya Ma, insya Allah Neng kuat, kata Hana. Dan akhirnya setelah malam itu Mama Ina pun memutuskan untuk menginap selama beberapa hari di rumahnya Hana untuk menjaga anaknya. Nah, semenjak Mama Ina nginap di rumah itu, Hana ya merasa jauh lebih baik lah ya kan. Karena kan kalau suaminya berangkat kerja ya setidaknya aku ada kawan di situ, ada mama aku yang nemenin aku di rumah. Pas lagi masak bareng nih sama mamanya ini nanyalah ke Hana, Neng, kalau pagi itu siapa sih yang suka bersihin halaman? Nah, Hana yang dengar mama yang ngomong kayak gitu langsung terdiam beberapa saat kan, Wak. Karena Hana pun juga nggak tahu pasti siapa yang bersih-bersih di halaman rumah kami. Oh, kayaknya Pak Encep tuh mah, dia emang kerja sama Pak Yono buat bersih-bersihin rumah, kata si Hana. Pak Encep? Enggak Neng, tadi sebelum sholat subuh ya, Mama lihat yang nyapu halaman tuh bukan bapak-bapak Neng, perempuan masih muda, badannya tinggi. Tapi Mama nggak sempet lihat sih mukanya. Perempuan Wak. Perempuan bener loh Neng. Tiba-tiba Mama agak terdiam dikit kan. Oh, Neng nggak tahu ya? Oh, ya udah Neng, nggak usah dipikirin. Siapapun itu pokoknya orangnya baik lah, itu pasti. Langsung ngomong gitu Wak Mama Ina. Jadi seolah-olah Mama Ina ini tahu kalau yang dia lihat itu bukan manusia, belum tentu manusia. Nah, hal ini dilakukan Mama Ina supaya ya bisa menenangkan Hana lah. Siapa tuh kok bukan bapak-bapak? Setahu aku tuh cuma Pak Encep aja. Kenapa ada yang lain gitu kan? Jadi dia mencoba untuk menenangkan anaknya daripada kepikiran aku ngedrop lagi, pingsan lagi ya kan. Akhirnya dah tuh lanjut masalah lagi mereka, Wak. Nah, sejak saat itulah Wak, Hana jadi penasaran nih soal siapa yang menyapu halaman rumah aku. Akhirnya apa? Hana coba nekat lah, Wak. Bangun dia tuh jam 3:30 pagi ya. Dia buka jendela kamarnya melihat ke arah luar jendela. Supaya dia bisa lihat langsung nih siapa yang rutin bersihin halaman rumahku. Dibuka, ditengoknya. Dah. Ditunggu, punya tunggu. Nggak ada siapapun di luar jendela, Wak. Sampai mendekati waktu subuh tuh ditunggu sama si Hana, nggak ada. Hana masih sendiri ya di sana tanpa ada siapapun yang datang untuk menyapu rumah tuh. Akhirnya karena memang waktu subuh udah datang ya, Hana mau pergi lah ngambil wudhu. Baru aja balik badan, Wak, nih mau ke kamar mandi. Tiba Hana denger, Wak, ada suara sapu lidi. Suara sapu lidi yang lagi disapu-sapukan di tanah. Nah, kayak gitu. Refleks Hana langsung nengok lah
ke arah luar jendela kan. Tapi anehnya dia tidak melihat siapa-siapa di halaman depan rumah itu, Wak. Padahal suara srek-srek sapu lidi tuh masih terdengar sama dia waktu dia balik badan tuh. Jadi waktu dia cari-cari itu suara tuh masih ada. Nah lagi terheran-heran kayak gini, tiba-tiba Hana mendengar ada suara perempuan sedang bersenandung lagi. Tapi bukan dari depan, dari arah belakang ya, Wak. Dan senandungnya itu pun masih sama kayak yang dia dengar di dapur waktu dia ngeliat perempuan pegang sapu tuh, sama. Ada suara senandung lagi di belakang aku. Dan seperti jentikan jari tiba-tiba penglihatannya berubah lagi, Wak. Ya, bukan di dapur tapi di kamar itu, Wak. Penglihatannya berubah lagi. Suasana kamarnya si Hana yang berubah, Wak. Tidak ada kasur, tidak ada meja, tidak ada lemari, tidak ada TV baru miliknya. Di penglihatan Hana lagi-lagi kembali menjadi hitam putih kekuningan. Dan di kamarnya itu hanya ada sebuah meja kerja besar dan sebuah foto keluarga yang terlihat blur gitu, Wak. Yang tergantung di dinding. Dan pelan-pelan juga ada suara musik zaman dulu dari luar ruangan, Wak. Yang aku pun gak ngerti bahasanya waktu itu. Terdengar. Bukan bersenandung ya, suara lagu. Dan pada saat itu Hana juga kembali melihat ada seorang anak laki-laki yang masuk ke kamarnya itu sambil meletakkan tas ransel di atas meja besar tadi. Tas. Gak lama kemudian dia bawa mobil-mobilan yang kayak terbuat dari kayu gitu kan. Dan anak ini ternyata adalah anak yang sama dengan anak yang sebulan lalu Hana tengok berlarian di dapur. Sama. Cuma kemarin kan dia barengan tuh, nggak sendirian. Kali ini dia sendirian, Wak. Ada tuh anak laki-laki tuh duduk lah sambil main-mainin mobil kayunya tuh. Pas nengok itu lagi bergetar lagi badannya si Hana nih, Wak. Belum habis. Nggak lama kemudian Hana mendengar lagi ada suara perempuan yang memanggil sebuah nama dari halaman depan. Tapi bukan nama Hana yang dipanggil, Wak. Yang Hana dengar waktu itu antara Benny kah atau Denny, yang bukan mirip-mirip kayak gitulah lafalnya. Dan ternyata yang dipanggil sama perempuan itu adalah anak laki-laki lagi main mobil-mobilan tadi. Karena setelah mendengar panggilan itu jelas sekali aku tengok Nadia, si anak tuh langsung mengiyakan dengan bahasanya dan langsung berlari keluar ruangan. Setelah itu Hana pun mencoba membalikkan badan, Wak, berharap penglihatannya bisa kembali ke seperti semula lagi kan. Tapi justru saat menghadap ke jendela di belakangnya, suasana halaman depan itu udah berubah juga, Wak. Halaman depan rumah berubah juga. Yang tadi kan gelap gulita kan masih subuh kan, Wak. Sekarang udah terang, terang. Dan di halaman rumah itu aku melihat ada dua orang perempuan muda berdarah asing. Meski detail wajahnya nggak begitu aku perhatikan, tapi cantik kali muka mereka berdua tuh. Nah, salah satu perempuan itu jalanlah masuk melalui gerbang depan membawa sebuah keranjang rotan. Merinding, adek. Masih panjang ini. Dah kan, di jalan tuh satu perempuan yang jalan bawa keranjang rotan sambil disambut dengan dua orang anak laki-laki yang berlari ke arahnya, kayak gitu. Dah itu yang satu lagi ngapain? Lagi nyapu halaman, Wak, dengan sapu lidi bergagang panjang, rambutnya dikepang gitu, kepang nyamping tuh kalian kan, kayak gitu. Dan dua gadis itu mungkin kayak seusia anak SMA, masih belia lah gitu. Nah, mereka sama-sama pakai gaun panjang yang hampir mirip modelnya, tapi warnanya berbeda. Nah, gadis yang bawa keranjang gaunnya warna biru muda, ingat ya, warna biru muda. Sementara yang nyapu halaman gaunnya warna kuning, ingat, kuning. Dan di titik ini, Wak, suara lantunan musik zaman dulu tuh masih terdengar. Walaupun memang pelan, tapi masih terdengar, Wak, bercampur dengan suara sapu yang digesekkan ke tanah. Kebayang kalian ya? Kayak gimana suasananya. Dan semakin lama suara itu beradu, suaranya makin keras. Pertama pelan ya kan, ada suara lantunan, ada suara gesekan sapu. Pertama pelan, lama-lama keras. Sampai Hana langsung nutup mata sama telinganya saking takutnya, Wak, dengan suara itu. Waktu melihat ini semua, Hana tuh nggak berani teriak, Wak. Hana cuma berusaha meyakinkan diri kalau oke, aku berdiri di sini berarti di depan aku ini adalah kasur aku sesungguhnya. Kenapa? Karena dia pengen balik ke dunia dia. Sekuat tenaga tuh, Wak, Hana fokus ke tata letak kasur di kamar yang sebenarnya. Hana nunduk bentar ya kan, enggak, depan aku nih pasti kasur, aku berdiri ke sini kok aku nggak kemana. Dia nunduk, dia coba ngeraba-raba gitu kan, ya Allah kasihan kali. Dia coba raba-raba sampai akhirnya dia betulan berhasil menemukan kasur dan menyentuhnya. Barulah suara-suara itu hilang, Wak. Dan Hana pun mulai memperhatikan sekeliling dan syukurnya semua sudah kembali normal. Udah balik lagi ke set dia seperti biasanya, Wak. Setelah kejadian itu nggak mungkin Hana tidur, nggak mungkin dia langsung sholat dan dia nggak mau tidur sampai matahari betul-betul muncul dengan sempurna. Sampai lakinya pergi bersiap-siap ke kantor, pergi bersiap-siap ke kantor. Pada sampai si lakinya yang dibersiap dan berangkat ke kantor, Hana tetap nggak mau tidur. Padahal kan dia bangunnya lumayan cepat ya, jam 7:30
setengah 4 kan. Gak bisa tidur ya Wak, karena dia lagi-lagi berusaha berpikir sekuat tenaga tentang apa yang baru saja aku alami, apa yang selama ini aku alami. Dan Hana juga lagi-lagi memutuskan untuk tidak menceritakan kejadian yang dia alami barusan ke Mas Izan, karena takut apa? Takut lakinya kepikiran dan mengganggu pekerjaannya. Nah tapi kali ini Wak, Hana tidak pendam cerita ini sendirian nih. Hana memilih untuk menceritakan kejadian subuh tadi ke mama dia, Mama Ina. Udah ceritain lah ke semua mama tadi gini. Mendengar kisahnya anaknya, Mama Ina pun jadi cemas lah. Gimana Neng? Aduh gimana kalau kamu mama tinggalin di sini? Mama tapi nggak bisa nemenin kamu lama-lama di sini Neng. Kasihan papa di rumah sendirian, kata mamanya. Ah udah mah nggak apa-apa, Hana bakal baik-baik aja kok di sini. Tapi mama tolong cariin Hana kiai atau ustadz yang bisa diajak sharing soal kejadian yang Hana alami Maya. Iya nak, nanti mama carikan. Dah tuh beberapa hari kemudian mama udah balik nih kan. Hana balik lagi sendirian di sana. Dan pada saat ini juga Hana sudah tidak lagi mengalami kejadian aneh lagi Wak, yang macam penglihatan berubah-ubah tuh udah gak ada lagi. Nah tapi entah kenapa Wak, pada titik ini kondisi kesehatan Hana nih makin lama makin menurun Wak. Jadi kayak gampang capek, gampang emosian. Akhirnya Mas Izan ini ngajak lah si Hana ini untuk pergi lagi ke dokter. Tapi Hana nolak. Ayolah bunda, pergilah yuk kita ke dokter. Adek. Fokusnya berubah tadi. Apakah ada objek ya? Fokusnya berubah. Lanjut. Lin. Coy, udah kan? Sumpah tadi fokusnya berubah. Iya gak sih Wak? Lihat kan kalian? Nggak tahu aku, tapi udah kita lanjutkan. Masih lama lagi. Masih, ya Allah. Ayolah bunda, yuk kita ke dokter yuk. Ayah khawatir sama kondisi bunda. Nggak mau ayah. Bunda nggak mau aku. Atau kamu pengen makan apa nda? Nanti ayah beliin. Mau apa? Nah waktu Hana ditanya pengen makan apa, tiba-tiba Hana bilang aku pengen bubur ayam ayah. Oh ya udah ayah beliin sekarang ya. Gitu langsung bergegas Wak cari kang bubur ayam. Sendirian lagi si Hana nih di rumah ya kan. Sambil menunggu lakinya beli bubur ayam, Hana nih tiduran Wak sambil memiringkan badan dan mengelus-ngelus perutnya. Dan tiba-tiba kalian tahu, Hana merasakan di wajahnya tuh kayak ada hembusan angin yang sangat lembut kali, ada angin. Enak kali lah pokoknya angin tuh Nat. Dan gak cuman angin aja yang lewat, tiba-tiba dia mencium aroma wangi seperti wangi sereh. Tahu kalian wangi sereh? Dia gak betul nih deh. Merinding aku. Udah ulang apa sampai bau dia cium wangi sereh. Dan gak lama kemudian matanya si Hana jadi kayak berat kali. Aku tahan-tahan nih biar gak ketidur, kasihan laki aku udah capek-capek beli bubur ayam, balik-balik aku ketiduran ya kan. Aku tahan-tahan sekuat tenaga tapi gak bisa juga. Akhirnya betul-betulan perlahan terpejam juga mata aku tuh. Dan selang beberapa detik Wak, saat mata ini terpejam ini Hana mengumpulkan tenaganya buat bisa membuka matanya kembali. Dan tanpa bisa dikendalikan lagi penglihatan Hana ini langsung berubah lagi Wak. Ya, suasana kamarnya berubah kayak waktu subuh tadi tuh, kasur TV yang nggak ada di kamar tuh kembali lagi berubah menjadi ruangan kerja yang meja, terus ada foto tuh kayak gitu. Dan suara musik zaman dulu pun kembali terdengar Wak. Dan yang anehnya untuk kali ini Hana ikut bersenandung. Dan di penglihatan kali ini sama sekali Hana nggak diselimutin rasa takut kayak sebelum-sebelumnya Wak. Aku ingat kali Nat waktu itu gimana tubuh aku ini tiba-tiba kayak kembali terisi energi gitu loh. Dengan mudah aku bisa berdiri loh Nat dari tempat tidur, padahal udah ngantuk kali aku waktu itu kan. Penglihatannya memang masih Wak berwarna hitam, putih, kekuningan kayak gitu masih. Tapi sekarang Nat jauh lebih nyata katanya. Hana bisa berjalan di sana dengan santainya Wak. Jalanlah dia kan dengan hati-hati tanpa menyentuh apapun yang dia lewatin. Karena apa? Karena si Hana takut tiba-tiba dia bisa tersadar. Dia kayak nggak mau sadar gitu Wak. Dia karena dia penasaran kali lah sama kondisinya pada saat itu. Dahlah dengan nekat si Hana ini berjalan keluar dari ruangan tersebut untuk mencari tahu. Berjalan keluar rumah. Dia mau cari tahu nih apa yang sebenarnya terjadi sama aku gitu kan. Karena kalau memang ini mimpi kok rasanya bisa nyata kali sama aku gitu loh. Dahlah saat si Hana ini keluar dari ruangan, nggak ada yang berubah Nat. Dari tata letak ruangan rumah tuh nggak ada yang berubah. Cuma memang furniture dan letak-letak barangnya aja yang memang berbeda jauh kali lah dengan rumah yang sekarang aku tinggalin. Berjalan semakin jauh, Hana melihat ada gramafon Wak, yang berada di ujung jalan, yaitu di perbatasan antara ruang tengah sama dapur, sekaligus ruang makan mereka. Tadi itu bukan keluar rumah ya Wak, maaf, keluar kamar. Dah, ada gramafon. Dan gramafon itu masih berputar. Dan ternyata dari situlah suara lantunan musik zaman dulu tuh yang didengar sama si Hana. Hana nyampirin. Dan waktu itu tangannya si Hana ini macam mau refleks nyentuh gramafon itu Wak. Pas udah mau tersentuh, jangan dong, aku nggak boleh nyentuh apapun. Nanti aku berubah lagi ke posisi awal ini. Nggak.
Dah jalan dia lagi nih. Jalan, dia lewatin dapur menuju ke kamar mandi belakang. Kamar mandi yang ada sumurnya tuh lewat sana. Udah mulai deg-degan nih Hana kan Dan ruangan dapur yang dilihat sama Hana di penglihatan dia ini sama persis dengan penglihatan yang Hana rasakan pertama kali, ingat kalian kan waktu dia mau ambil minum, kayak gitu. Sama ding. Oke. Dan di titik ini si Hana tuh rasanya pengen balik ke kamar lagi aja lah gitu. Gak tahu kenapa dia bawaannya pengen balik lagi ke kamar. Dia balik badan. Dia balik dan ingin berlari ke kamar, tiba-tiba Hana lihat ada anak laki-laki yang pernah dia tengok tuh lintas depan dia. Gitu kan. Lintaslah depan dia kan. 2 orang, set. Mereka tertawa gembira sambil berlari-lari kecil gitu lah, saling mengejar satu sama lain. Nah kan. Lewat nih mereka. Aduh, anak ini lagi. Set. Masih jalan nih si Hana. Dan kalian tahu secara mengejutkan tiba-tiba seorang gadis bule datang dari arah dapur sambil membawa sebuah nampan berisi cangkir kopi. Dan ini pertama kalinya Hana melihat wajah gadis itu dengan sangat dekat. Wajahnya putih, putih dengan bercak kecoklatan gitu di pipi yang freckles, ya kan. Rambutnya digerai. Dia pakai bando hitam polos. Nah, dia melewati posisi aku yang lagi berdiri itu dengan tenang. Kemudian masuk ke ruangan yang berisi meja kerja. Which is adalah kamarnya si Hana. Masuk di sana sambil mau nampan kan. Dan gak lama kemudian gadis itu keluar tanpa ada lagi cangkir kopi di atas nampannya. Dia meletakkan nampan tersebut di atas meja. Kemudian keluar melalui pintu depan. Hana merasa semua kejadian yang aku jelaskan ini sangat amat jelas, nyata. Aku bisa menyaksikan secara detail. Bisa. Nah Hana yang posisinya waktu itu memang pengen balik ke kamar tiba-tiba ada rasa takut waktu itu kata dia. Nah Hana kan posisinya waktu itu memang mau balik lagi ke kamar kan karena takutku nanti betulan terjebak pula aku di sini nggak bisa balik. Tapi waktu mau menuju ke kamar ini si Hana malah salah fokus. Pandangannya tiba-tiba tertarik ke arah depan halaman. Udah mau masuk kamar nih kan, udah mau masuk kamar tiba-tiba apa tuh? Nah dia tengok lagi ke depan. Dimana waktu itu Hana melihat ada gadis muda lainnya. Bukan gadis yang bawa nampan tadi, bukan, yang satu lagi. Dari kejauhan si Hana tengok dia lagi bermain sama anak-anak laki-laki tadi Mereka main di sebuah ayunan gitulah. Mereka main sambil kayak ganti-gantian saling mendorong ayunan gitu satu sama lain kan. Siapa ya? Dan pada saat itu rasa takutnya si Hana takut nggak bisa balik lagi ke dunianya itu tiba-tiba hilang aja gitu Hilang aku waktu aku tengok anak laki-laki sama gadis itu lagi di sana. Terlebih lagi selama aku berada dalam penglihatan ajaib ini, mereka semua ini seakan nggak menyadari keberadaan Hana di situ Ya udah asik sama kehidupannya mereka sendiri seperti Hana nggak ada di sana. Tanpa tahu kalau sebenarnya aku dia lagi memperhatikan mereka loh. Mereka tuh nggak tahu sama sekali. Nah beberapa detik aku perhatikan kan, barulah di sini Hana ingat sesuatu. Apa tuh? Kalian ingat kan cerita di awal tadi tuh loh pas si Hana sama Mas Ian pula Mas Izan mau survei rumah. Waktu naik motor agak mendung tuh kan pas-pasan sama beberapa anak bule kan. Ini mereka tuh. Inilah pasti mereka berempat yang ku tengok waktu di jalan tuh. 2 laki-laki anak kecil sama 2 perempuan remaja. Mereka ini di situ baru si Hana nih ngeh pasti nih mereka yang ku tengok tuh pertama kali aku lewat jalan sini nih. Tuh warga sini, mereka warga sini tanda kutip tapi. Nah Hana yang tadinya betulan tenang, dia kayak gak ada rasa takut waktu nengok orang ini bersukaria bermain ayunan kan tiba-tiba mulai goyah lagi nih. Langsung merinding badannya si Hana Karena apa? Karena pertanyaan-pertanyaan aneh pun mulai muncul di pikirannya. Kok bisa? Mereka ini siapa? Ini aku nih gila apa kayak gimana nih? Kakinya sampai lemas, hampir jatuh rasanya waktu itu Sampailah di suatu ketika Hana merasa tangannya tuh macam dipegang sama seseorang dari belakang. Kalian tahu kan? Jadi macam kayak ditahan gitu loh, biar badannya ini nggak jatuh. Dan nggak cuma dipegang aja loh sayang, nggak dipegang aja. Pas udah kayak ini, aduh kok kayak ada yang nahan badan aku gitu kan. Tiba-tiba Hana dengar ada yang berbisik dari belakang, dia ngomong, "Jangan takut, kami baik. Kami tidak mengganggu." Itu katanya Bahkan sampai detik ini aku masih ingat kali gimana suara itu terdengar dengan pelafalan bahasa Indonesia yang masih belum terlalu lancar. Tuh kayak tadi, "Kami baik. Jangan takut." Gitu. Nah habis denger itu tuh ya langsung menoleh si Hana tuh ke belakang Dan ternyata ketika Hana menoleh, nggak ada siapa-siapa enggak. Ada salah satu gadis bule yang awalnya Hana lihat berada di halaman depan lagi bermainan ayunan, sekarang udah ada di sebelahnya si Hana sambil megang tangannya si Hana sama pundaknya si Hana biar gak terjatuh. Dan kalian tahu, kata Hana, aroma tubuhnya wangi sereh. Ya,
Hana saat itu nggak sempat bilang apa-apa, Wak. Rasanya lagi-lagi seperti ada sesuatu yang ditarik lagi dari ubun-ubunnya. Set. Kejadian sama kayak kejadian kedua tuh yang Hana pingsan. Nah sama. Kayak ada yang ditarik ubun-ubunnya. Dan pada saat itu, zrup, Hana bangun-bangun, pingsan lagi. Itu pertama kalinya dia langsung nengok dan berkomunikasi sama siapa ini, Wak, masih gadis nih. Nah, pingsan lagi si Hana kan, Wak ya. Tunggu lu break dulu. Saat membuka mata, kondisi Hana sudah berada di rumah sakit, Wak. Mama Ina nangis nengok anaknya dan Mas Izan suaminya juga kelihatan merah mata ya dah. Ketika memandang dua orang yang dia sayang itu, Hana ngerasa kayak bersalah kali karena lagi-lagi aku harus ngerepotin keluargaku. Terlebih Mama Ina kan yang harus bolak-balik dari rumah ke kota A tuh bukannya dekat. Dan di sana Mama Ina dan Mas Izan pun nggak mengatakan apapun, Wak. Sampai akhirnya ketika suasana terasa lebih kondusif lagi. Dan pada saat itu Mas Izan yang merasa udah cukup cemas sama kondisi istrinya akhirnya bilang, "Ayah udah nelpon Pak Yono, Bunda. Ya Neng tinggal sama Mama dulu aja ya, minimal sampai dedek bayi lahir. Nanti kita sama-sama cari kontrakan baru," kata Mama Ina nambahin. Nah mendengar ini harusnya kan Hana senang kan, wah iya akhirnya aku bisa tenang gitu. Nah, tapi anehnya wah Hana ini malah merasa sebaliknya, hatinya jadi sedih kali. Nah sampai si Hana nih ikutan nangis, kayak dia nggak rela juga berpisah gitu loh sama rumah itu, Wak. Dan di titik ini sebenarnya Mas Izan sudah tahu apa yang dialami sama istrinya dari Mama Ina. Akhirnya Mama Ina buka suara lah, kenapa istrinya suka pingsan-pingsan terus kan gitu. Nah singkat cerita, Wak, setelah keluar dari rumah sakit, Pak Yono pun datanglah ke rumah mereka. Pak Yono kelihatan merasa begitu bersalah gitu dan gak enak gitu loh, Wak, dengan apa yang sudah terjadi sama Mbak Hana ini. Dia berkali-kali itu minta maaf sama suami dan Mama Ina juga. Dilanjutkan dengan mereka berempat berdiskusi lah itu di ruang tengah. Mas Izan dan Mama Ina pun menceritakanlah semuanya yang dialami sama Hana ke Pak Yono. Sedangkan ya udah Hana cuma denger aja, diem aja gitu kan, Wak. Dan tetap masih ada rasa sedih yang ganjal gitu di hatinya si Hana. Sulit dijelaskan rasa sedih aku waktu itu, tapi yang jelas pada saat lagi berdiskusi berempat ini, Pak Yono pun buka suara, Wak. Pak Yono akhirnya bercerita tentang rumah yang mereka tinggali. Kenapa? Nah jadi Wak, menurut cerita Pak Yono, dulu keluarga Pak Yono ini membeli rumah ini dari tangan ke tangan tanpa mereka ketahui bagaimana asal usul rumah ini sebelumnya. Tapi setelah mendengar kejadian yang menimpa Hana ini, Pak Yono pun sempat menceritakan hal tersebut pada orang tuanya Pak Yono. Dan barulah dari orang tuanya Pak Yono ini diketahui bahwa dulu kali pada tangan pertama rumah ini nih milik seorang keluarga asing atau lebih tepatnya milik keluarga Belanda yang berisi ada satu ayah sama 4 anak. Anak pertama, anak kedua perempuan, anak ketiga, anak keempat laki-laki. Dan mereka tinggal di rumah itu cukup lama sebelum akhirnya sang ayah menghilang entah kemana, Wak. Tinggal adik-beradik ini berempat aja. Dan seiring berjalannya waktu, naasnya mereka berempat dihabisi oleh orang pribumi dan Nipong yang tidak suka pada keberadaan mereka di sini. Kurang lebih kayak cerita Ivana kan, Wak? Kayak gitu. Nah katanya juga, Wak, ya menurut ceritanya Pak Yono yang didapat dari orang tuanya ini, di sekitar sini memang banyak keluarga Belanda yang tinggal. Waktu dulu maksudnya ya. Sampai akhirnya beberapa di antara mereka ini balik lagi ke negara asal mereka. Dan ada juga beberapa di antara mereka yang dihabisi juga sama seperti mereka berempat oleh pribumi ataupun Nipong. Dan setelah menceritakan itu, Pak Yono pun berkali-kali minta maaf karena dia sama sekali juga nggak tahu cerita rumah ini dari awal. Dulu kakak saya pernah tinggal di rumah ini, tapi saya nggak pernah dengar cerita-cerita aneh dari kakak saya. Apa mungkin karena kakak saya nggak enak cerita apa kayak gimana? Karena saya udah ngasih rumah ini secara gratis. Tapi yang jelas saya minta maaf ya Pak Izan, Bu Hana. Harusnya saya cari tahu dulu nih tentang asal usul rumah saya ini. Jadi nggak enak lah, karena kan kalau pingsan-pingsan terus kan bisa menyelakai bayi yang ada di kandungannya si Hana kan, itu dia nggak enaknya. Adalah tuh kan, gak lama kemudian hening lah itu obrolan tuh. Karena sama-sama kaget tuh ternyata rumah ini menyimpan kesedihan. Nah di dalam keheningan ini, Wak, tiba-tiba aja Hana buka suara. Kalian tahu Hana ngomong apa? "Saya masih mau tinggal di sini, boleh Pak?" Kata Hana gitu, Wak. Masih Izan sama Mak Ina terkejut lah dengar si Hana ngomong kayak gitu. Kayak mana? Aku udah sampai beberapa kali kok pingsan di sini, takut kok katanya dengan penglihatan kayak gitu. Ini masih mau juga aku tinggal di sini. Itu heran Mama sama suaminya, Wak. Mama Ina tuh sampai ngegenggam tangannya si Hana tuh loh karena takutnya.
Kamu takut anak yang ngigau, padahal aku sadar tuh nak 100% kata si Hana. Pak Yono dengar itu juga bertanya-tanya, loh kenapa kamu masih mau tetap di sini? Ya nggak apa-apa, saya tetap mau tinggal di sini kata Hana. Ya saya juga nggak keberatan Bu, nggak apa-apa. Semuanya terserah ibu sama bapak aja. Kalau memang masih mau tinggal di sini silakan. Tapi kalau mau pindah kapanpun itu beritahu saya, nanti saya bantu kata Pak Yono. Baik pula Pak Yono nih ya. Dan tuh karena ini memang permintaan istrinya dan anaknya, ya mau nggak mau Mas Izan sama Mama Ina ya setujuin aja. Memang ini keinginan anaknya kok gitu kan. Tapi yang jelas mereka semua berdoa semoga kejadian kemarin itu tidak terulang lagi, ya kan. Dah balik lagi tinggal di rumah tua. Ada kan Wak, mungkin sekitar 2 minggu lah berlalu setelah kejadian obrolan Pak Yono tadi. Entah kenapa Hana mengaku dia merasa seperti ada sesuatu yang hilang dari diri aku. Nah, tapi aku nggak tahu apa. Kejadiannya yang awalnya bikin aku takut, sekarang ini malah berubah jadi kekangen, kerindu sama kejadian penglihatan berubah itu. Entah kenapa aku jadi pengen ketemu mereka lagi gitu loh. Tapi nggak pernah kejadian lagi gitu, paham kan? Dan untuk melupakan rasa kangennya ini, Hana pun mengalihkan fokusnya kepada kegiatan bersama tetangganya Wak. Meskipun memang jarak rumah dia ke rumah tetangga tuh nggak sedekat tetangga-tetangga kita, kayak butuh effort gitu lah buat main ke rumah tetangganya. Tapi setidaknya Hana ini punya kegiatan lain lah gitu kan. Dan selain main ke tetangga, Wak, Hana ini juga sering menghabiskan waktunya dengan hanya ya udah duduk-duduk aja gitu di kursi depan rumah, ke halaman rumah tuh. Dia perhatikan pohon-pohon besar yang ada di halaman rumahnya tua, di mana anak-anak Belanda itu bermain ayunan. Hana masih ingat bagaimana keceriaan mereka pas lagi main bareng. Kalau lagi kangen ya cuman kayak gitu-gitu aja dia Wak. Dan pada saat dia duduk yang ini nih ya, yang aku bilang terakhir ini, pada saat dia duduk itu, si Hana tiba-tiba berucap, dia ngomong, dia mengucapkan permintaan. Hana bilang, aku ingin kembali melihat kalian. Katanya. Ingat kali aku waktu aku ngomong kayak gitu tuh pokoknya waktu azan asar lah. Kenapa? Karena waktu dia udah ngebatin itu Hana memang pergi ke belakang Wak ngambil wudhu. Dah sholat asar bentar dia tuh kan dari dalam kamar. Setelah sholat selesai tiba-tiba Hana dengar ada suara seseorang yang sedang menyapu halaman. Suara sapu lidi srek tuh terdengar lagi. Dan waktu itu hatinya si Hana langsung emadeng gitu loh Wak. Ih itu tuh mereka kayak gitu karena kan kangen kali kan, langsung buru-buru si Hana ini berdiri tengok ke arah jendela. Tapi posisinya waktu itu halamannya nggak berubah Wak, penglihatannya masih sama, masih macam keadaan rumahnya, set rumahnya. Tapi kali ini walaupun keadaan rumahnya tidak berubah, masih sama seperti rumahnya Hana, kali ini gadis itu ada di sana Wak. Nggak perlu berubah nih penglihatan, nggak perlu berubah setnya. Ada gadis tuh pakai penglihatan yang sekarang. Ada di situ gadis lagi nyapu daun kering, bawa pohon besar ada. Ih merinding, ayo aduh adek. Udah, nengok itu Hana langsung berlari ke depan Wak, berharap apa yang dia lihat itu nggak hilang secepatnya gitu loh. Lari, ada dia. Sesampai dia teras depan, nggak hilang betulan Wak. Gadis tuh masih nyapu daun kering tuh pakai sapu lidi panjang tuh masih. Dan nggak lama kemudian ada 2 anak laki-laki yang di titik ini Hana sudah menyangka bahwa mereka ini adalah adiknya si gadis yang lagi nyapu tuh. Nah anak laki-laki ini muncul di balik pohon yang ada di belakangnya gadis yang lagi nyapu itu, kebayang. Muncul, set gitu. Mereka berlarian juga Wak kesana kemari kayak mengganggu sang kakak yang lagi nyapu tuh. Ceria kali lah pokoknya Wak waktu itu situasinya, katanya senang kali aku bisa nengok mereka lagi. Nah pas lagi merhatiin pemandangan yang dia rindukan di halaman depan itu, tiba-tiba Hana teringat, satu lagi mana ya? Satu sosok gadis lainnya, kan awalnya berempat kan, ini mana ya satu lagi? Nah baru aja dia ngebatin kayak gitu Wak, tiba-tiba Hana merasakan sebuah usapan lembut di kepalanya. Saya di sini, gitu kata suara tuh. Kalian tuh kalau misalnya tahu ya, kalau misalnya bisa kelihatan di sini bulu-bulu aku bagian pipi ini naik semua loh. Dah, saya di sini katanya. Kan ya. Nah, mendengar suara itu Hana pun langsunglah menoleh ke sumber suara. Hana ingat betul Wak, suara itu agak serak, agak cadel dan pelafalan bahasa Indonesia yang masih agak kaku tuh. Tapi anehnya di titik ini aku nggak ada sama sekali rasa takut, bahkan rasa kayak mau pingsan kayak kejadian sebelum itu nggak ada. Yang ada waktu aku tengok ke belakang, aku malah tersenyum melihat sosok itu muncul. Ada sosoknya. Dan kau tahu si Hana ngomong apa? Kenapa baru muncul? Dan waktu aku ngomong kayak gitu, rasanya aku tuh kayak pengen nangis gitu loh, karena aku merasa rindu kali sama dia. Dan gadis itu yang lagi duduk di atas beton pula, apa namanya, yang kayak kursi semen gitulah. Gadis tuh ngomong, dia bilang, saya pikir kamu takut. Gak kayak gitu, dia kan agak cadel. Saya pikir kamu takut, saya tidak mau kamu takut.
Kata gadis tuh, mereka ngobrol. Abis itu Hana nanya lagi, kalian ini siapa? Apa yang terjadi pada saya? Bagaimana saya bisa berinteraksi dengan kalian? Nah, gadis itu cuma senyum aja Wak, dia dengar pertanyaan si Hana itu. Dan gak lama kemudian gadis itu pun langsung meletakkan 2 jarinya masing-masing di mata kanannya siapa? Si Hana, satu lagi di mata kirinya kayak gini. Nah, ya, Hana pun terpejam lah kan Wak di situ kan. Waktu terpejam ini tiba Hana merasakan ada sebuah penglihatan yang cepat Wak. Seakan masing-masing gambaran yang diberikan tuh cuman berdurasi beberapa detik aja bergantian, tapi runtut dan rapi. Paham kan kayak slideshow. Cepat tapi runtut, rapi. Dah, nah apa yang ditengok sama si Hana? Jadi Wak, Hana dilihatkan secara berurut bagaimana kehidupan mereka berempat ini dulu di rumah ini. Bagaimana mereka ini menangis saat ayah mereka dinyatakan menghilang. Dan bagaimana proses rumah mereka ini didobrak paksa oleh pribumi yang datang membawa senapan dan senjata tajam. Dan bagaimana tubuh mereka berempat diikat di pohon besar yang ada di depan rumah. Lalu bagaimana mereka ditembak satu persatu. Dan gambaran mereka diikat tuh saling bersebelahan gitu loh Wak. Jadi tangan mereka ini masih bisa saling bergenggaman satu sama lain. Paham kalian kan? Dan juga bagaimana histerisnya mereka menyaksikan satu demi satu saudaranya meninggal lebih dulu. Dikasih gambaran itu Wak si Hana nih, tas, ya Allah. Dan kemudian gambaran yang berputar cepat itu selesai nih. Ketika gadis tadi mengangkat jarinya dari kelopak matanya si Hana. Dingin kali nanti aku rasakan, dingin kali. Aku nggak bisa menjelaskan secara ilmiah atau logika atas kejadian ini, nggak bisa. Tapi yang jelas gadis itu betul-betul nyentuh kelopak mataku dan aku dilihatin penglihatan seperti itu. Dan gak lama kemudian gadis itu pun mengatakan lagi kalau adikku belum mau tahu kalau kami sudah mati. Dia sering masih datang ke sini untuk membersihkan halaman tempat terakhir di mana kami bersama. Nah itu tempat si adik itu yang kakak nyapu-nyapu tuh adiknya si gadis ini. Dan pada saat inilah Hana sadar orang yang rajin membersihkan halaman depan rumahnya itu bukanlah Pak Encep, tapi adik dari gadis ini. Kemudian gak lama setelah itu mata Hana terarah kembali ke halaman secara perlahan. Tubuh gadis yang sedang menyapu bersama adik-adik laki-lakinya itu tiba-tiba memudar Wak. Mudar kayak asap gitu loh. Kok hilang mereka? Kok hilang? Nah menyadari hal itu Hana pun langsung noleh lah ke gadis di samping dia. Dan sama ternyata Wak, tubuh gadis itu pun perlahan memudar pelan-pelan. Hilang gitu macam asap. Nah pas mau hilang ini kan Hana ngomong apa? Nama. Hana nanya nama, kau siapa gitu ibaratnya kan nama. Kau tahu dia ngomong apa? Lin. Lin. Aduh, cuman itu dan yang bisa terdengar sebelum akhirnya gadis itu betul-betul ngilang. Dan cuma nama itu aja yang ku dengar, kata si Hana. Dan kali ini pingsan lagi si Hana. Enggak pingsan loh Wak. Dan kali ini juga Hana nggak berpindah alam kan, nggak, penglihatannya kan tetap sama kayak set rumah dia kan, nggak berubah sama sekali. Hana mencoba meyakinkan diri kalau baru saja Lin, siapapun nama kamu ya cantik, katanya. Lin ini sudah datang menyambangi duniaku, kayak gitu. Dan setelah selama ini secara tidak sengaja yang Hana juga nggak tahu gimana prosesnya, aku inilah yang nyasar ke dunia mereka. Nggak tahu juga ini bilangnya apa Wak, perjalanan spiritual, multidimensi, residual energi. Yang jelas Hana bilang ini bukan mimpi aku dan aku tidak berhalusinasi. Itu yang aku rasakan. Serah kalian mau percaya, syukur, nggak percaya sudah, itu kata. Nah dan nih Wak ya, kita fast forward nih ke beberapa bulan kemudian sampai ke usia kandungannya si Hana ini sudah memasuki usia 8 bulan. Dan pada saat ini Lin bersaudara sempat menghilang beberapa waktu dari Hana Wak. Nggak tahu kenapa, pokoknya mereka sempat hilang aja gitu. Dan kebetulan pada saat itu juga Hana sama Mas Izan ini menghadiri sebuah acara kantor gitu. Jadi kantornya si Izan, Mas Izan, yang menghadirkan seorang ustadz muda yang memang cukup terkenal Wak di kota A, kata si Hana. Nah di tengah acara Wak, mereka lagi duduk lah gitu satu meja sama ustadz tersebut. Saat sedang fokus dengan acara Wak, tiba-tiba entah kenapa Pak Ustadz ini manggil Mbak Hana dan suaminya untuk kayak berbicara santai gitu. Santai tapi serius nih Nat ya maksudnya. Nah Pak Ustadz ini ngomong, permisi Bu Hana, apakah Bu Hana sudah tahu apa yang selama ini berada di dekat Ibu? Katanya. Ditanya kayak gitu Hana nanya balik, Bapak, apakah dia ini adalah wanita asing berambut coklat dan menggunakan gaun biru muda? Ustadz jawab, iya
Betul Bu. Dan kemudian Pak Ustadz bilanglah ini ke Hana kan, kalau sepertinya saya dan suamimu nggak perlu khawatir jika memang kamu sudah tahu apa yang ada di dekat kamu. Karena sifatnya, which is ini adalah gadis itu, sifatnya melindungi bukan mengganggu. Hana nanya lagi, apakah Lin merupakan wujud hantu yang penasaran Pak Ustadz? Pak Ustadz jawab, wallahu alam. Yang jelas beliau mengatakan kalau ada sesuatu dalam diri calon anak ibu yang membuat Lin merasa begitu sayang sama ibu dan kandungan ibu. Tapi bukan suka dalam hal negatif, ya, bukan yang macam maaf nih kan ada perempuan yang lagi hamil dia suka karena mau dimangsa atau untuk diganggu gitu kan, enggak. Justru sebaliknya, wah, ada yang ingin Lin lindungi gitulah dari Mbak Hana sama anaknya dalam kandungan. Wah, nah apa itu Pak Ustadz? Kata Lin kan, nanyalah Lin apa nih? Dan pada saat itu Pak Ustadz memilih untuk tidak menjawab pertanyaan Hana, wah. Karena bahwasanya tidak semua pertanyaan harus ada jawaban dan tidak semua jawaban harus diutarakan. Itu kata Pak Ustadz. Wah, tapi Pak Ustadz, kenapa saya tidak bisa bertemu dengan Lin lagi ya? Mendengar hal itu Pak Ustadz pun tersenyum. Nanti akan ada saatnya paralel kalian menyatu dan bisa bertemu. Pak Ustadz namanya paralel, Wak ya. Kemungkinan setelah anak kamu lahir, paralel itu akan lebih sering terbuka, kata Pak Ustadz. Udahlah tuh kan, oke, baik. Singkat cerita, lahirlah anak pertamanya Hana nih yang lucu kali ini. Allah, alhamdulillah dedek bayi ini lahir dengan sehat tanpa kurang satu apapun. Dan dari sini pun Hana sudah paham apa yang dimaksud paralel sama Ustadz tua. Karena apa? Karena di saat Hana ini udah kayak ngerasa capek kali jadi ibu, kadang kurang tidur, sensian, baperan gitu loh kan. Saat itulah Hana bisa melihat Lin kembali. Merinding. Lin kembali datang dengan gaun biru mudanya sambil tersenyum dan mampu membuat Hana menjadi tenang. Wah. Kadang juga kalau Hana nih ngerasa lagi marah, lagi sensian, atau lagi nangis gara-gara kesal, sedih gitulah, Hana seperti merasa ada seseorang yang kembali mengusap-ngusap kepalanya dari belakang. Tanpa ku tengok, nada tahu aku itu kelakuannya si Lin. Kenapa? Karena ada aroma sereh yang tercium. Dan gak jarang juga loh Nat, aku melihat Lin sedang duduk di sebelah anakku, walaupun cuma sebentar. Hana juga bilang ketika aku melihat Lin, perasaan aku tuh kayak ketemu teman lama gitu loh, kayak kangen kali dan kayak penuh haru gitu. Dan sekarang udah nggak kehitung lagi ada berapa kali aku ketemu sama si Lin nih. Bahkan mereka nih gimana ya, bahkan kemarin aku diskusi sama si narasumbernya, itu Lin juga ikut loh. Bentar ya Nat, aku panggilin Lin dulu. Bentar ya Nat, aku tanyain sama Lin dulu. Sampai sekarang. Dan bahkan ada, bacain deh teksnya deh. Sini deh, WhatsApp aku. Lin tuh macam udah kenal gitu sama aku. Nah, kenapa kalau misalnya kalian sadar, kan kemarin waktu aku sounding di Instagram, aku kan bilangnya Lin kan, L-I-N. Karena di email pun siapa nih, narasumber nih bilangnya L-I-N, Lin gitu kan. Rupanya dia protes. Jangan Lin, L-Y-N-N, Lin. Nih, aduh ini sesuatu yang bikin aku merinding. Aku nggak mau menduga dulu soalnya, but actually she said dia memang pernah ke lokasi kamu, kasih Nadia, dan ketemu atau ngeliat Kak Nadia secara langsung. Tapi Kak Nat nggak sadar. Yalah, Lin nggak usah, Lin nggak apa-apa. Dan kemarin aku baru nih tadi malam, kan aku syutingnya hari ini. Jadi tadi malam tuh aku baca lagi biar nge-refresh gitu kan. Gak tau, aku kayak gak kuat di halaman 40, udahlah agak beda gitu suasana kamar aku. Akhirnya besok pagi udah jam 6 aku datang ke kantor. Jam 6 lah aku datang, aku baca, terus aku ngobrol lah sama Wawa kan. Kenapa aku ngobrol? Karena tadi malam, wallahu alam, aku gak tahu siapa, tapi aku ada sosok perempuan di dalam mimpi aku, rambutnya coklat, tapi untungnya aku gak lihat gaunnya. Ada. Gak pernah aku tengok, tapi mukanya aku tengok, tapi yang jelas rambutnya coklat. Tapi aku gak tahu, entah mungkin suges kali ya. Gitu. Jadi makin sering intens. Dan bahkan kemarin si narasumbernya juga bikinin lilin buat aku, lilin ada tuh di sana. Harusnya tadi ku taruh di sini ya, cuman aku takut nanti tersuges si lilinnya datang ke sini kan. Nggak fokus aku syuting. Dia ngasih lilin ya dia. Dan itu lilinnya dibuat bareng sama Lin. Makasih ya Wak. Dai, kan harusnya bercerita belum selesai kan, oke lah. Jadi intinya mereka jadi sering ketemu lah setelah itu kan Wak. Tapi bedanya ini waktu dulu ya, waktu anaknya baru lahir, gak langsung bisa ngobrol komunikasi gitu, enggak Wak. Mereka cuma bisa tatap-tatapan dari jauh aja sambil tersenyum gitu kan. Dan Hana juga mengatakan apapun yang Lin sukai dari Hana ataupun anaknya, Hana hanya bisa pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik zat. Selama Hana merasa dia dan keluarganya dalam keadaan aman, maka Hana akan membiarkan paralelnya dan Lin sering terbuka dan sering melihat dari kejauhan. Karena menurut Hana, Lin adalah sosok
yang penuh dengan ketenangan. Siapapun dia, Hana hanya berharap Lin bisa hidup dengan tenang. Dan FYI, kalau sejak kejadian Hana bisa ngobrol sama Lin itu, kejadian terakhir kali waktu Hana bisa ngeliat mereka berempat tapi set nggak berubah. Nah, keadaan set berubah atau penglihatan berubah ini udah nggak pernah lagi dia alami. Terakhir kali itu berarti waktu Lin pingsan yang masuk rumah sakit. Ah, itulah terakhir kali. Dia nggak pernah lagi mengalami kejadian transdimensi. Kalau kata Pak Ustadz sih namanya tuh transdimensi. Wak. Dan selain itu, Hana juga sudah tidak pernah lagi ketemu sama gadis yang menyapu halaman rumahnya dan anak laki-laki itu. Gak pernah lagi ketemu. Mereka bertiga udah gak pernah ketemu, ketemunya sama Lin aja terus. Padahal nanti aku belum sempat ngucapin terima kasih gitu loh karena udah rajin sapu halaman rumah aku. Dan juga anyway, saat ini anaknya Hana sudah berusia 9 tahun. Diam-diam juga Hana sering memperhatikan kelebihan anaknya ini karena anaknya juga mulai agak peka gitu dengan sekelilingnya. Tiba-tiba sakit pala go. Tapi sampai sekarang Wak, Hana belum pernah mendengar anaknya ini bercerita mengenai sosok bergaun biru muda yang mungkin udah dia lihat apa belum lah gitu. Tapi apapun itu menurut Hana biarlah semua berjalan alami. Apakah anaknya ini harus mengenalin atau tidak, tapi yang jelas Allah lah sebaik-baiknya maha pemilik rencana ini, Wak, kata Hana. Uy, oke Wak, jadi itu tadi kisah Hana yang bertemu dengan sosok bernama Lin. Hai Lin, kalau memang kau ada di sini ya sudah lah Lin, ya kayak gitulah ya. Cerita yang bisa aku sampaikan dari Wawa ini buat kau. Dan sebenarnya nih Wak ya, Wawa ini pernah bilang, Lin ini juga ini apa namanya, dia penasaran dengan orang yang pengen nyeritain dia ke banyak orang gitu. Katanya ntar lu banyak WhatsAppan aku sama dia. Soal anaknya, soal Linnya, soal gambar ini ya, dan masih banyak lagi sebenarnya. Tapi yang jelas aku juga ucapin terima kasih buat kalian yang udah nontonin ini sampai habis. Dan aku akan memberikan kalian bonus dengan melihatkan foto ini. Ini adalah foto rumahnya Hana dan Lin, Wak. Bagian sini itulah dimana mereka pertama kali bertemu, dan di bagian sinilah dimana adiknya Lin suka menyapu halaman. Nah, pohon inilah Wak. Bisa kalian lihat, besar kan? Mantap. Oke Wak, jadi itu tadi kisah dari Lin. Kisah yang paling menyentuh hati kali kan Wak, hubungan antara manusia dengan makhluk astral yang kalau kata Pak Ustadz tadi paralelnya saling bertemu. Ini yang tadi aku bilang horornya itu beda, lebih ke perasaan emosional berhubungan baik dengan makhluk tak kasat mata aja Wak. Gimana aku tuh kayak bisa ngerasain gimana rindunya Hana tiba-tiba kepada mereka berempat, dan bagaimana juga Lin ini dengan baik hatinya ingin seperti melindungi si Hana ini. Sama-sama kayak nggak mau pisah gitu loh Wak. Ya kan berarti udah 9 tahunan dong mereka menjalin hubungan. Enggak ding, dan 2013 ya? Udah berapa tahun? Iya, 11 tahun lah harusnya. Hah. Kayak gitu. Tapi menurut kalian gimana soal kisah ini Wak? Apakah kalian juga pernah mengalami kejadian yang sama? Ini kurang lebih sih kejadiannya hampir sama kayak yang di Ivana, cuman beda banget gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian mau bayangkan gimana waktu set itu berubah, paling gampangnya kalian bayangin aja kalau yang kayak di filmnya Ivana gitu. Menurut kalian gimana? Kalau kalian juga punya pengalaman yang mungkin hampir sama seperti Hana, boleh sharing di komen di bawah atau langsung kirim aja kisahnya ke email yang ada di bawah ini Wak ya. Dan buat kalian yang juga pengen berbagi kisah horornya, boleh langsung kirim juga ke email di bawah ini dengan subjek kisah horor. Ceritakan apa adanya aja Wak, serapi mungkin, dan sertakan juga nomor WhatsApp sama Instagram kalian biar nanti aku gampang hubungin kalian waktu kisah kalian mau aku upload di video sebelumnya. Video selanjutnya. 2 jam ini loh aku syuting, enggak ding, 3 jam aku syuting, nggak tahu hasilnya berapa. Go Bayu, semangat ya. Baik, oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.